Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. KPK periksa 21 pejabat di lingkungan pemerintah Kota Semarang terkait penggunaan anggaran tahun 2023. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka digugat dengan wan prestasi. Sidang perdana digelar pada 15 Februari 2024. Bukannya mencuri motor, seorang maling di Kudus ternyata malah mencuri pagar besi rumah warga. Ya, sebulan lebih dilaporkan hilang seorang remaja Pekalongan ditemukan dalam sebuah kamar. Ternyata ia tinggal di tempat itu bersama seorang teman pria. Petugas unit reserse kriminal Polsek Doro dan Polres Pekalongan menggeledah sebuah kamar sewa di Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan. Mereka mencari seorang remaja yang dilaporkan hilang selama lebih dari 1 bulan. Akhirnya remaja putri berinisial SA itu ditemukan di dalam sebuah indekos bersama seorang pria. Tempat indekos yang disewa selama sebulan ini digeledah dan keduanya diperiksa. Korban SA dibujuk untuk kembali ke rumah. Korban dan teman prianya akhirnya dibawa ke Mapolsek. Itu saudara S itu udah berapa lama meninggalkan rumah? Kurang lebih 1 bulan meninggalkan orang tuanya dari desa Sawangan. Tidak ada komunikasi di telepon atau dihubungi, tidak diangkat sama sekali. Ini berarti korban sudah dipulangkan? Sudah kembali ke orang tuanya. Setelah diperiksa, korban SA akhirnya kembali ke keluarganya. Teman prianya juga bebas karena pihak keluarga tidak menuntutnya. Kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pekalongan. Ya, polisi meringkus 3 pelaku kasus penembakan yang berujung meninggalnya seorang di Colomadu, Karanganyar. Pelaku utama yang berupaya kabur mendapat hadiah timah panah oleh petugas. Tersangka penembakan di Colomadu, Karanganyar terduduk di kursi roda setelah salah satu kakinya ditembak polisi saat ditangkap. Sriadi alias Kopek adalah tersangka penembakan korban Yuda Bagus warga Boyolali hingga meninggal dunia saat razia tempat judi sabung ayam Januari lalu. Tersangka yang merupakan seorang residivis ini tidak sendiri. Ia ditangkap bersama 2 tersangka lainnya, Dwi Eri dan Parno. Polisi menemukan barang bukti senjata api dan peluru yang ternyata cocok dengan proyektil yang ditemukan di lokasi kejadian. Sementara motif penembakan masih diselidiki. Kami cocokkan dengan CCTV yang ada di lokasi. Kemudian juga selongsong proyektil dan sentri yang digunakan oleh pelaku kami uji balistik kepada laboratorium forensik. Dan hasil laboratorium forensik menyatakan senjata api yang digunakan oleh pelaku dan proyektil selongsong yang ada di TKP sama persis. Sementara itu terkait laporan kegiatan perjudian oleh kelompok Brigade Umar bin Khattab, polisi belum bisa mengkonfirmasinya. Hari H, sesuai dengan informasi yang kami terima, itu ada suatu kegiatan kelompok, tapi untuk perjudian kami sedang mendalami. Yang pasti ada seorang kelompok yang sedang standby di situ, tiba-tiba ada kelompok, sudah dijelaskan Pak Dir, datang melakukan penyerangan, dan kelompok yang diserang itu melakukan upaya membela diri. Polisi menyita pistol, senjata tajam, dan kaos korban. Sriadi, tersangka utama penembakan, dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengenai kepemilikan senjata api secara ilegal dengan ancaman maksimal hukuman mati. Sementara 2 tersangka lainnya dijerat pasal berlapis 338, 170, dan 351 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Heri Prasetyo melaporkan dari Karanganyar. Iya, selanjutnya, jika biasanya maling mencuri motor, di Banyumas maling mencuri pagar besi rumah warga. Meski sempat kepergok pemilik rumah, pelaku berhasil kabur.
Pengendara sepeda motor ini dengan santainya mencopot pintu pagar besi rumah warga, membawanya lalu tancap gas saat pemilik rumah keluar. Penghuni rumah lainnya keluar dan mencari tahu apa yang terjadi. Ia pun baru menyadari jika pagar rumahnya hilang digondol maling saat anaknya kembali setelah gagal mengejar maling. Pencurian ini terjadi di Jalan Ahmad Yani Purwokerto, Kamis dini hari. Pemilik rumah tidak menyangka ada yang berniat mencuri pintu pagar besi berukuran 1 meter tersebut. Kok dengar ada suara orang buka pintu gerbang ya. Terus saya lihat dari jendela kaca rumah. Lah tahu-tahu kok orang kok ngangkat ini pintu gerbang lah. Terus langsung saya buka pintu, saya kejar orangnya teriak maling-maling. Meski jadi korban pencurian, pihaknya enggan melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Pemilik rumah memilih mengikhlaskan kehilangan pagar pintu rumahnya. Mardianto melaporkan dari Banyumas.